Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya, hari ini teman-teman saya akan memberikan sedikit ilmu dan memberikan sedikit pengalaman yang saya alami bagi adik-adik, khusus adik-adik yang masih SMA atau STM atau SMK, atau yang sudah lulus, atau juga yang masih kuliah. Jadi istilahnya ini buat adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan, baru mulai merintis mencari pekerjaan. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, adik-adik. Saya dulu itu memang tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang memotivasi. Jadi saya ilmu memang real, benar-benar dari pengalaman saya pribadi, tidak dari apa kata orang. Dulu saya lulus SMA itu memang mempunyai cita-cita menjadi seorang TNI atau menjadi seorang PNS. Jadi keinginan saya itu ingin menjadi seorang yang berseragam. Tetapi saya akhirnya kan gagal menjadi seorang PNS ataupun menjadi seorang TNI ketika itu. Dan akhirnya saya itu memasuki sebuah perusahaan, yaitu pabrik, tetapi pabriknya itu tidak begitu elit atau tidak begitu gajinya tidak begitu besar, jaminannya juga tidak ada jaminan lah, katakanlah begitu. Dan saya masuk pabrik itu sampai dengan 3,5 tahun, adik-adik. Jadi saya merasa nyaman, bukan karena gajinya, tetapi karena saya nyaman karena lingkungannya, orang-orangnya baik sekali. Dari mulai mandor, orang kantor itu juga sama saya itu dekat, serasa lebih dekat dengan saya. Jadi saya merasa nyaman di situ, teman-teman. Akhirnya saya terlalu menikmati euforia di dalam pabrik itu, menikmati masa-masa zona nyaman di dalam pabrik itu, karena saya di pabrik itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, dan saya juga sering mengadakan sebuah seperti kegiatan seperti rekreasi dan seperti olahraga futsal seperti itu. Dan rekreasi dan futsal itu memang kesukaan saya. Jadi saya juga hobi seperti itu, teman-teman. Akhirnya saya terlalu menikmati zona nyaman di dalam suatu perusahaan tersebut. Ya, yang terjadi saya tidak memikirkan masa depan saya. Akhirnya saya sudah 3,5 tahun itu merasa bosan, merasa jenuh, merasa tertekan di dalam pabrik. Namanya juga ikut orang, kerja ikut orang, lama-lama juga tertekan. Akhirnya saya keluar, resign dari pabrik itu, dan saya ingin mencari pekerjaan yang lebih enak dari pabrik itu, atau lebih baik lah, katakanlah seperti itu, agar ada kesejahteraannya. Nah, bagi saya seperti itu, teman-teman. Tetapi yang terjadi malah saya bingung mencari pekerjaan. Sulit sekali saya mencari pekerjaan. Karena apa? Karena umur saya yang sudah terlalu tua. Waktu itu saya masih waktu itu saya sudah umur 25, teman-teman. 25 tahun itu sangat sulit sekali. Dan akhirnya pengalaman ini saya tularkan ke adik saya. Dan alhamdulillah adik saya ternyata sekarang sudah bisa bekerja di sebuah perusahaan asing yang elit lah, katakanlah dia perusahaan yang elit dan terjamin, segalanya terjamin. Maksudnya kesejahteraannya itu ada, teman-teman, dibandingkan dulu saya. Dan kalau sekarang ya alhamdulillah memang saya sudah mempunyai usaha. Dan karena ini usaha ini semuanya ini faktor karena saya nekat. Dan kenekatan saya ini
jam terbang saya untuk bisa menjadi seorang pengusaha dan YouTuber ini saya tidak akan menyuruh kalian semuanya untuk meniru apa yang saya alami ini, karena saya mengakui karena perjalanan saya ini sangat sulit sekali teman-teman. Jadi saya tidak akan memberikan ilmu ini kepada kalian, tetapi saya akan memberikan dasaran-dasaran kepada kalian semuanya. Jadi lebih baik seperti ini kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, yang pertama, ketika kalian lulus SMA, SMK atau SMEA, yang pertama yang menjadi pikiran kalian, jadi saran saya ya teman-teman, kalian setelah lulus SMA atau lulus SMK, yang pertama yang kalian cari adalah pekerjaan di perusahaan yang elit, perusahaan yang bagus. Karena kenapa? Karena perusahaan yang elit-elit, perusahaan yang bagus-bagus itu mencari mencari seseorang yang masih muda. Paling enggak ya maksimal 22 atau 23 tahun. Jadi kalian harus mencari pekerjaan yang benar-benar lebih, maksudnya yang benar-benar dia adalah perusahaan yang benar-benar elit, perusahaan yang benar-benar menanggung kesejahteraan karyawannya. Setidaknya seperti itu, sebuah PT yang besar. Karena kalau masih muda teman-teman, masih lulus SMA, itu peluang kalian masuk ke dalam perusahaan yang elit, yang besar, itu peluangnya masih besar dibandingkan yang usia sudah menginjak 23 tahun ke atas. Ini sulit sekali. Jadi saran saya, jangan kuliah dulu. Kalian boleh cita-cita ingin kuliah, tetapi kuliah kalau sudah bekerja, kalau kalian sudah merasa nyaman di pekerjaan di perusahaan, biasanya nanti kalau di perusahaan pasti kalian akan ada tawaran naik ke tingkatan atau naik ke jabatan yang lebih tinggi. Akhirnya kalian disuruh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah atau yang disebut dengan sarjana. Dan ingat teman-teman, kalau kalian ketika melamar pekerjaan dan mencari pekerjaan yang elit di usia yang masih setelah lulus sekolah sampai usia ke 22 tahun, kalian jangan pernah mencoba sekali-sekali untuk bekerja di perusahaan yang biasa atau perusahaan yang istilahnya itu seperti pabrik yang saya masuk itu. Jangan, karena kalau kalian sudah merasa nyaman di sebuah perusahaan kecil dan sudah bisa mendapatkan gaji cukup untuk beli HP, kalian pasti akan malas untuk mencari pekerjaan yang lain yang lebih bagus. Karena mental anak muda itu terkadang mudah luluh, mudah terbawa suasana euforia, suasana sama teman-temannya. Biasanya seperti itu, saya sudah pernah mengalami teman-teman. Jadi lebih baik kalian hindari dulu pekerjaan yang tidak elit lah, pekerjaan yang kurang menjanjikan masa depan. Jadi kurang menjanjikan untuk masa depan, kalian tinggalkan dulu. Kalian fokus pada perusahaan atau pekerjaan yang benar-benar menjamin masa depan kalian dulu. Ya katakanlah kalau pabrik ya seperti perusahaan Persero, BUMN, perusahaan negara seperti itu, atau pabrik-pabrik dari perusahaan asing. Itu pasti akan menjamin masa depan kalian. Dan ketika kalian tidak menemukan pabrik yang elit di usia 23 tahun, ini kalian bisa menghentikan pekerjaan yang menghentikan melamar atau mencari pekerjaan yang elit, yang di perusahaan elit. Kalian hentikan, kalian stop di usia 23 tahun. Kemudian yang kalian lakukan ketika kalian masih usia 23 tahun, yaitu kalian ada dua pilihan. Yang pertama, kalian ingin menjadi seorang pengusaha apa tidak? Dan yang kedua,
Kalian apa masih tetap ingin bekerja? Kalau kalian masih tetap ingin bekerja, ya nggak apa-apa, kalian bisa bekerja, mencari pekerjaan apa yang kalian cintai. Jangan mencari pekerjaan yang kalian memilih gaji yang besar atau gaji yang tinggi, karena di usia 23 tahun ke atas kalian tidak akan bisa menemukan pekerjaan yang gajinya tinggi, karena gaji yang tinggi ini sudah ada pada peluangnya, sudah ada pada anak-anak yang usianya di bawah 23 tahun, teman-teman. Jadi untuk yang 23 tahun masih ingin menjadi seorang karyawan, masih ingin mencari pekerjaan yang ikut orang, ya kalian harus mencari pekerjaan yang kalian cintai. Karena kalau kalian bisa mencintai pekerjaan, bekerja dengan rasa senang, bekerja dengan rasa cinta pada pekerjaan tersebut, suatu saat kalian akan bisa menjadi seorang ahli. Kalau orang menjadi seorang ahli itu mudah mencari uang, teman-teman. Nah, ini ketika kalian umur 23 tahun masih ingin menjadi seorang karyawan. Tetapi kalau kalian sudah tidak ingin menjadi seorang karyawan, tidak ingin bekerja ikut orang, ya kalian harus merintis usaha dari usia 23. Aku yakin 2 tahun, 3 tahun ke depan kalian akan bisa menjadi seorang pedagang yang sukses atau pengusaha yang sukses. Amin. Hidup itu pilihan. Kalau kalian salah memilih langkah, salah memilih jalan, kalian akan menemui jalan buntu, tidak akan menemui jalan alternatif yang bisa membuat karir Anda, membuat perjalanan Anda ini bisa mencapai kebahagiaan. Begitu. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Coba kalian resapi dulu, coba kalian matangkan dulu pemikirannya. Bagaimana nanti saya setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah. Tapi kalau menurut saya, kalian jangan kuliah dulu. Ini pesan saya, meskipun kalian masih lulusan SMA, jangan kuliah dulu. Saya juga lulusan SMA. Saya tidak pernah kuliah malah. Pengalaman itu adalah guru besar kita, teman-teman. Jadi jangan meremehkan sebuah pengalaman. Syukur-syukur kalian kalau sudah diterima di perusahaan yang elit, yang menjamin kesejahteraan, menjamin masa depan kalian. Ketika kalian di usia 21, kalian sudah diterima oleh perusahaan elit, misal perusahaan PT Yakult. Ini bagus. Ketika kalian diterima, akhirnya kalian bekerja beberapa tahun, nah ini terserah kalian. Misal kalian dikontrak selama 15 tahun, akhirnya kalian mendapatkan pensiun atau mendapatkan pesangon. Nah, saran saya, kalau kalian sudah bekerja di pabrik elit ini, tinggal memikirkan masa tua. Bagaimana uang dari perusahaan ini, pensiunan dari perusahaan ini, atau pesangon dari perusahaan ini bisa saya manfaatkan untuk di hari tua. Nah, kalau menurut saya ya mending jadi seorang pedagang atau pengusaha yang kecil-kecilan, nggak apa-apa, yang penting bisa menikmati masa tua. Jadi adik-adik semuanya yang masih di SMA, kalian jangan membesarkan gengsi. Gengsi nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit, namanya juga anak muda, tetapi jangan terlalu besar. Itu bisa merugikan kalian semuanya. Saya sudah pernah mengalami masa-masa seperti itu, jadi saya bisa bercerita kepada adik-adik semua. Dan ini apa yang saya jelaskan ini juga bisa membuat motivasi teman-teman yang mungkin di usia saya, di usia 25 ke atas, agar jangan salah untuk mencari jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Gak ada yang terlambat, semuanya dimulai dari sekarang. Jangan cepat puas, jangan menyerah, terus berambisi untuk mencari sebuah kebahagiaan untuk masa depan kita.
Jadi untuk teman-teman yang usianya di atas 25 ke atas ini jangan menyerah ya. Lanjutkan perjuangan kalian. Kalau sudah bekerja sekarang di tempat yang katakanlah sudah nyaman, ya lanjutkan terus sampai kalian akan ahli dalam bidang tersebut. Entah kalian beberapa tahun bisa juga kalian kerja ikut orang, ikut toko, kalian bisa buka toko sendiri. Kerja ikut orang jualan nasi, kalian juga bisa jualan nasi sendiri karena kalian sudah tahu resepnya. Nah, ini yang saya maksud menjadi seorang ahli. Ya sudah, sampai di sini konten yang saya buat hari ini. Semoga kalian jelas apa yang saya tularkan kepada kalian semuanya, apa yang saya katakan hari ini bisa untuk motivasi adik-adik semuanya, bahkan teman-teman semuanya yang belum mempunyai pekerjaan ataupun masih sudah bekerja tapi masih belum bisa dikatakan sukses. Ya, semoga saja kalian cepat mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun kesuksesan yang kalian inginkan. Baik, saya pamit. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.